Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun saya akan bacakan sampai ayat 4 saja buat kita semua pagi hari ini. Firman Tuhan demikian.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita merasa takut? Ya, saya rasa kita semua pasti pernah merasakan bagaimana rasa takut itu. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita merasa takut. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa ternyata takut itu ada tingkatannya. Ya, mulai dari hanya merasa takut, lalu kemudian takut, dan level tertinggi adalah ketakutan atau sangat takut sekali. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat di sini bahwa Elia, dia mengalami rasa takut di level yang paling tertinggi. Dia ketakutan, dia mengalami rasa takut yang besar. Sampai akhirnya dia putus asa dan dia katakan dia ingin mati rasanya. Ya, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil saja nyawanya. Saudara, apa yang terjadi dengan Elia ini? Bukankah dia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa? Doanya selalu didengar oleh Tuhan. Bahkan dia baru saja menumpas 450 orang nabi-nabi Baal. Tetapi di pasal 19 ini, Bapak Ibu Saudara, Elia mengalami rasa takut yang membuat dia putus asa. Bahkan dia merasa bahwa dirinya ini tidak berguna. Saudara, melihat kehidupan Elia yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, hal ini rasanya tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudara. Masa Elia, nabi yang besar itu, merasa takut kepada ancaman seorang wanita yang ingin membunuhnya? Ya, saudara, di sini Elia takut dan merasa begitu lemah. Disinilah titik terendah dalam kehidupan seorang nabi yang bernama Elia ini. Saudara, Allah memang mengizinkan Elia mengalami ini. Mengapa? Supaya Elia, dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Elia ini tetap berharap dan berserah penuh kepada Tuhan. Supaya Elia ini tidak menjadi sombong karena perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan melalui pelayanannya. Dan supaya Elia menyadari bahwa tanpa Tuhan dan tanpa Allah, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan apa-apa. Saudara, adakah di antara kita yang hari-hari ini merasakan atau mengalami hal-hal yang demikian? Kita merasa takut yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, kita mungkin sudah setia beribadah kepada Tuhan. Kita sudah rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kita aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sukar. Bahkan Tuhan mengizinkan kita ada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Ya, kita merasa takut yang luar biasa. Kita putus asa. Bahkan mungkin kita merasa sama seperti Elia. Lebih baik saya mati saja. Saudara, entahkah itu karena sakit penyakit, atau masalah-masalah dalam rumah tangga, atau masalah-masalah ekonomi, bisnis, mungkin kita mengalami kebangkrutan, atau hal-hal yang membuat kita ini merasa sangat takut. Saudara, sepertinya tidak ada jalan terbuka untuk kita. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita percaya dan kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti ada di pihak kita. Nah, saudara, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, kalau Bapak Ibu baca di sana, Allah datang melawat Elia melalui malaikatnya. Saudara, dikatakan malaikat menyuruh Elia ini, "Ayo bangun dan makan, karena di hadapanmu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang lebih besar, yang akan Tuhan kerjakan melalui Nabi Elia ini."
Saudara-saudara, ternyata lewat masa-masa kelam, lewat masa-masa sukar, lewat titik terendah yang kita alami, justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang lebih besar yang disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, jangan pernah kita undur dari Tuhan. Jangan kita pernah meninggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Maka Ia akan datang menolong kita, mengangkat kita kembali dari titik terendah itu. Dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, pertolongannya tersedia buat kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami harus tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu di depan kami ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, berkati aktivitas kami, berkati apa yang kami kerjakan, kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sky.